Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Septiana Nur Aini, mahasiswi Fakultas Fuadah, jurusan AFI, semester 4. Di sini, saya akan menjelaskan epistemologi ajaran Hamzah Fansuri dan martabat 7. Namun, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri merupakan seorang cendekiawan, ulama tasawuf, sastrawan, dan budayawan yang terkemuka yang diperkirakan hidup pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah dan pada awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh sekitar pertengahan abad ke-16. Tidak banyak yang kita dapatkan dari Hamzah Fansuri mengenai biografinya, namun ada beberapa informasi yang dapat kita dapatkan, yaitu tempat kelahirannya, yang dapat kita ketahui lewat syairnya. Berikut syairnya. Hamzah Nur asalnya Fansuri, mendapat wujud di tanah Syahrunawi, berolah khilafat ilmu yang alih daripada Abdul Qadir Said Jailani. Ada orang berpendapat bahwa Syahrunawi ialah Bandar Ayutthaya, kerajaan Siam pada masa silam. Ada juga yang mengatakan bahwa Syahrunawi itu ialah nama lama dari tanah Aceh sebagai peringatan bagi seorang pangeran Siam bernama Syahrir Numi. Namun, ada juga syair lain yang mendatangkan tafsir lain, yaitu Hamzah berasal dari Fansuri, lahir di Syahrunawi. Dari syair di atas, ada yang mengatakan bahwa Hamzah Fansuri berasal dari suatu desa di Sumatera, lahir di suatu desa yang bernama Syahrunawi di Siam, yaitu Thailand sekarang. Yang berikutnya, konsep ajaran Hamzah Fansuri. Dalam karyanya, Hamzah Fansuri menyebutkan nama-nama senior sufi tempat ia mempelajari pendapat mereka. Kaum sufi yang disebutkan Fansuri ialah Abu Yazid Al-Bustami, Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj, Al-Ghazali, Al-Mas'udi, Jalal Al-Din Ar-Rumi, dan masih banyak lagi. Namun, dalam karyanya yang lain, ia juga menyebutkan Ibnu Arabi beberapa kali, yang menunjukkan adanya pengaruh Ibnu Arabi terhadapnya. Bahkan, para peneliti juga berpendapat bahwa Ibnu Arabi sangat berpengaruh dalam buku sufinya, dan dinilai orang sebagai orang pertama yang menjelaskan paham wahdah al-wujud Ibnu Arabi di kawasan Asia Tenggara. Wahdah al-wujud adalah konsep atau ajaran yang mengajarkan tentang bersatunya wujud Tuhan dengan manusia atau alam. Dalam pemikiran Hamzah Fansuri, dikenal dengan paham wujudiyah, yaitu ajaran tentang wujud Tuhan. Berkaitan dengan menyatunya Tuhan dengan alam, ia mengatakan, sebagaimana laut tidak bercerai dengan ombaknya, demikian juga Allah tidak bercerai dengan alam. Dalam syair berikut. Rahma itulah yang bernama wujud, keadaan Tuhan yang sedia ma'bud, kenyataan Islam, Nasrani, dan Yahud, dari Rahman itulah sekalian maujud. Dari syair di atas, Syekh Hamzah Fansuri mengutip dari ayat Al-Quran, Quran Surat Ar-Rahman, ayat 29, yang maksudnya, setiap hari dia berada di dalam banyak urusan. Yang berikutnya, karya-karya Hamzah Fansuri. Syair-syair Syekh Hamzah Fansuri terkumpul dalam buku-buku yang terkenal. Dalam kesusastraan Melayu, tercatat buku-buku syairnya antara lain Syair Burung Pingai, Syair Dagang, Syair Punggu, Syair Sidang Fakir, Syair Ikan Tongkol, dan Syair Perahu. Karangan-karangan Hamzah Fansuri yang berbentuk kitab ilmiah antara lain Asrarul Arifin fi Bayani, Ilmi Suluki wa Tauhid, Syarbul Asyikin, Al-Muhtadi, Rubai Hamzah Al-Fansuri. Yang berikutnya, martabat 7. Nampaknya, sebutan tentang martabat 7 ini dikaitkan dengan nama Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin Al-Sumatrani atau Syamsuddin Pasai, serta juga Abdur Rauf Singkol. Menurut ajaran martabat 7, Tuhan menampakkan diri dalam 7 tingkatan. Yang pertama, martabat ahadiyat. Yang kedua, martabat wahdat. Yang ketiga, martabat wahidiyat.
Yang keempat, alam arwah. Yang kelima, alam misal. Yang keenam, alam asjam. Dan yang terakhir, alam insan kamil. Sekian penjelasan dari saya tentang epistemologi ajaran Hamzah Pansuri dan Martabat 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.